Kita sambut Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bismillah lagi ya, biar bawahnya lebih daripada sekedar kita hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kebetulan bikin buku atas izin Allah Subhanahu wa taala, judulnya Semua Bisa Jadi Pengusaha. SBJP. Ada yang sudah punya bukunya? Iya, Masya Allah. Bawa nggak? Kalau bawa saya tanda tangan. Ada satu pembahasan yang kemudian saya sengaja simpen untuk dikembangkan ke buku-buku berikutnya. Saya sekali ngeluarin buku, alhamdulillah 4, 5 gitu. Ini baru mau keluar pentalogi, jadi 5 buku. Alhamdulillah saya udah nulis 200 buku. Enteng itu ngalir aja gitu, mudah-mudahan. Nah, salah satu yang kemudian saya kembangkan dari buku yang pertama di Sequel Bisnis kan baru tuh. Jadi SBJP sebenarnya membuka pandangan banyak orang atas izin Allah Subhanahu wa taala bahwa everybody can be pengusaha. Semua orang bisa kemudian jadi pengusaha. Kenapa? Karena semuanya punya Allah. Pembahasan yang saya suka di dalamnya salah satunya adalah how to nangkap opportunities. How to nangkep opportunities, gitu padanya. Bagaimana ya catching the opportunities, kita nangkep peluang-peluang. Dan ini nggak semua orang bisa, kecuali pertama dia talented, kedua trained. Artinya dia memang born udah nangkep peluang. Saya belakangan ini lagi demen sama sosok si Elon. Elon ini yang pendiri PayPal. Ketika masih bocahnya, dia kemudian ngelihat bulan. Terus teman-temannya bilang, so far itu terlalu jauh bulan itu. Si Elon nih waktu kecilnya bilang, so close, terlalu dekat. I'll be there, saya akan ke sana. Dan benar Pak, dia bukan Amerika loh, bukan NASA. Lahirnya saja di Afrika Selatan. Dia baru kemudian hijrah ke Amerika, ke Dreamland, Dream Country tanpa duit. Lalu dia kemudian menjadi bukan salah seorang, orang pertama sipil yang meluncurkan roket ke sana. Dan berisi traveler, orang-orang yang memang ke angkasa. Sampai dia buka kemudian paket pernikahan di space, di angkasa. Luar biasa, gue bilang. Peluangnya gak ada matinya. Itu orang gak ada matinya itu peluang. Ada aja. Kemudian ketika dia mengeluarkan PayPal, dia bikin itu PayPal ketika transaksi masih sangat oldies di bidang keuangan. Cek baru kemudian muter-muter tuh seminggu, giro juga begitu. Dia bikin satu terobosan. Kemudian mobil listrik, Telstra, macam-macam lagi banyak, sampai terakhir dia main di Iron Man. Begitu muncul set, ini main di Iron Man. Menangkap peluang ini sebenarnya harusnya gitu ya, ini milik semua gitu. Tapi memang harus kita akui jujur, kita tidak terlatih gitu untuk nangkep peluang. Rumah kita kontrakan, 9 pintu berderet, kita nomor 3 atau nomor 4. Keluar nih bawa motor, begitu keluarga ada rumah dijual. Karena yang suka kita lihat adalah diri kita gitu ya. Yang suka kita lihat kantong kita, yang kita suka lihat adalah ukurannya capability kita di bidang ekonomi atau yang lainnya, kesempatan.
Kita nggak melihat itu sebagai sesuatu. Bapak Ibu kan banyak sekali melihat ruko dijual, toh. Pernah gak sih kepikiran itu peluang itu? Enggak, kan jadi pemandangan biasa aja gitu. Oh ya udah dijual gitu aja udah. Padahal kalau kemudian kita jadi pemimpi aja, nggak usah itu jadi peluang, pemimpi saja. Padahal peluang itu ya udah action di situ tuh. Udah bukan enak amat ya kalau saya bisa ke situ. Padahal itu aja jadi punya gitu. Apalagi kalau jadi peluang. Nah, lihat nggak ada rumah tuh dijual. Terus istrinya bilang, lihat, kenapa? Lapar mata gitu. Ya, suami lagi pengen nawar. Kita lihat yuk, apa sih? Dah nggak usah. Udah hijau jalan. Nggak membangun gitu loh. Dua-duanya nggak seger. Kalau kata orang Betawi itu dua-duanya nggak seger. Mikirnya terlalu, ya pengalaman ente pada kuliah lah, pengalaman aneh kuliah. Rumah, kos, kampus. Kampus juga strike, langsung kelas. Rumah, kos, kampus. Kampus juga langsung fokus. Hebat gak tuh mahasiswa, fokus. Langsung kelas, gak main-main. Sementara ada orang lain yang melatih dirinya untuk melihat peluang. Dia pagi-pagi jalan. Jalannya bukan sekedar jalan, dia lihat-lihat gitu. Begitu lihat-lihat, ada rumah, banyak banget orangnya. Dia mundur gitu. Ini kontrakan kecil 9 orang. Masuk mas, oh iya masuk. Isi dulu, iya. Sebentar nih, lu ngirit apa gimana nih? Boy bukannya ngirit, nggak ada kamar lagi, penuh semua. Peluang itu udah tersedia. Bicaranya bicara nangkep atau tidak. Saya mensuggest diri saya dan saudara semua creating opportunities, menciptakan peluang. Sampai di level itu tuh masih membaca aja udah top juga gitu. VSI ini lahir bukan saya creating opportunity, enggak, saya membaca toh, saya bukan orang pertama kok. Besok coming soon akan ada orang-orang di belakang kita juga maju ke sini. Emangnya yang pintar kita doang? Orang pada maju, tapi saya udah curi start. Gue udah duluan, yang lain follow baru kira-kira begitu.